إلى هذه ولقنة صالحة إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله وإليه من الأنبياء والمرسلين والأولي الشهداء والصالحين والملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجنيد البغدادي وخصوصا yang santul mulia Syekh Abdul Halim Al-Basri memberikan berbahagia mudarat mulihim wa ila khususan Syekhana Imam Tajuddin Ibnu Athaillah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi karrama bani adama wastafa minhumul ulama wa akhtara aidan minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi wasyifati wal asma wa azakuhum lazzatal mahabbati wa tallahum haqiqatil asya'i minal ardi wassama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabi sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua pada malam hari ini mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya, kita tentunya ya kembali lagi kita berdoa dan harus selalu berdoa kepada Allah. Doa dan usaha serta ikhtiar itu adalah yang paling penting ya. Karena kembali lagi bumi Nusantara kita ternyata belum selesai, belum usai dengan persoalan pandemi Corona COVID-19, yaitu di Jakarta saja sudah zona burgundi, gitu. Bukan zona merah lagi, zona burgundi. Bogor dan lain sebagainya, dan akan ketetapan PSBB lagi dan terus, dan tidak menutup kemungkinan kita mungkin sedih, iya, karena ya kembali lagi disiplin kita kadang kurang ya, mungkin karena anak-anak muda masih gagah perkasa. Peristiwa semacam ini tentu saja akan terjadi. Sebenarnya pandemi secara mendunia itu bisa terjadi sebagaimana terjadinya turunnya insan kamil setiap 100 tahun sekali, kan begitu. Dan ini dalam kurun waktu 100 tahun tentu saja ada semacam ini. Seperti dahulu juga pada era periode atau pada masa-masa Perang Dunia Kedua juga kan pernah juga pandemi tentang virus, cuma pada saat itu ialah flu ya, virus flu, dan belum ada vaksin flu-nya. Sekarang ini memang akan selesai apabila vaksin itulah sudah mulai menyebar ke masyarakat. Karena hanya dengan penanganan semacam ini hanya menghindari atau mengurangi, tapi tidak
menghabisi atau tidak meninggalkan atau tidak mengurangi semuanya. Tapi kita juga ada rasa alhamdulillah. Alhamdulillah di sini yaitu orang Islam dan orang jauh seuntungnya, gitu ya. Untungnya. Nah, untungnya kalian semua nunut manut ambe bapak zaman mulai dari dulu, yaitu persiapan sebelum pandemi semacam ini dengan apa? Yaitu di mana kalian semua mau mengikuti sistem akmaliyah dan mau online dengan menuntut ilmu semacam itu. Kebayang nggak sih kalau kita belum terbiasa online, nggak kebayang, kalang kabut mungkin. Nah, ini juga salah satu di antara alhamdulillah kita ya. Kita alhamdulillah kita sudah terbiasa, kalian sudah terbiasa melakukan online dan di luar kota dan lain sebagainya, sehingga tidak rugi-rugi banget sih, tapi juga ya rugi-rugi banget juga gitu loh ya. Artinya tidak rugi-rugi banget, artinya maksudnya bahwa kita tetap bisa menuntut ilmu, tapi ruginya apa? Ruginya ya plus minus. Ruginya kalian mungkin adalah tidak bisa melepaskan rasa kangen. Nah, tapi tidak bisa melepaskan rasa kangen, ada masanya dan insya Allah. Dan semoga saja, tapi saya nggak janji semoga ini. Nggak janji maksudnya, nggak janji Ramadan itu kita bisa kumpul lagi. Nanti ya. Padahal Ramadan masih jauh nih ya. Artinya nggak janji Ramadan itu bisa kumpul lagi. Tapi Bapak akan berusaha dan berdoa khusus dan terus ya. Karena kembali lagi semuanya ayo kita sama-sama untuk menjaga diri, jaga protokol kesehatan. Mungkin bagi yang muda-muda sih merasa imunnya masih kuat ya, dan metabolisme tubuhnya juga masih istimewa. Nah, kalau yang umuran seperti saya, ini umuran rentan banget, makanya kalau saya pokoknya umur yang 55, 50, 60, apalagi 70, apalagi 80, nggak kena corona aja udah mati kan. Nah, jadi itu makanya ayo kita jaga sama-sama. Nah, satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang juga dengar kabar lagi, Sragen juga di sana bahkan 40 atau 50 dokter yang katanya terjangkit atau kena virus corona juga. Kasihan para medis, kasihan saudara-saudara kita, para medis yang sudah kelelahan capek. Saya dapat kabar juga dari saudara kalian yang ada di itu ya, ada bukan banyak yang salikah, terutama salikah. Itu yang tugas baik di farmasinya, pokoknya di masalah kesehatannya di farmasinya sudah kalang kabut, sudah jungkir balik, sudah lelah, kata semua sudah lelah Pak. Ini gimana? Artinya sudah mungkin andai saja boleh mengatakan, kalau boleh bebas mengatakan, mereka sudah mengatakan saya menyerah. Itu nyaris semua para medis mengatakan karena tugas dan komitmen itu yang menyebabkan mereka begitu. Tapi ya kita juga harus saling membantu, jangan semena-mena. Artinya kita jangan semena-mena. Kasihan saudara-saudara kita di sana ya. Anak-anak semuanya itulah ya yang Bapak himbau untuk kalian. Ayo kita sama-sama jaga protokol kesehatan. Jalan boleh, pergi boleh, kemana-mana boleh. Tapi kalian harus pakai maskernya 10. Kemudian sarung tangannya 10, nah itu loh. Ya enggak begitu banget, artinya sudahlah. Ya mudah-mudahan sih semua mal tutup, semua tempat hiburan tutup, semuanya tutup. Nah, kalau ditutup semuanya itu sebenarnya bagus, orang enggak mau pergi kemana, mau ngapain gitu coba ya. Cuman nah itu oleh karenanya mudah-mudahan kita semua tetap diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan khusus Bapak selalu berdoa para salikin salikah semuanya insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai saja tertular itu anggap aja vaksin karena akan sembuh ya.
tertular, itu anggap aja vaksin yang kalian akan sembuh dan kalian akan sembuh dan akan kebal lagi kan gitu ya, akan kebal itu. Harusnya semacam itu. Dah, semacam itu saja. Mari kita lanjutkan kajian kita dalam membahas kitab Syarah Hikam Ibnu Athaillah. Pada kajian yang lalu telah kita bahas husnul a'mali nataiju husnil ahwali wa husnul ahwali minat tahakkuki fi maqalatil inzali. Jadi kebaikan amal itu ialah sebagai hasil daripada kebaikan hati, yaitu artinya baiknya amal itu menjadi baik apabila hatinya itu baik. Nah, ini sebenarnya persis dalam hadis yang bahkan ada di dalam kitab Syarhus Salikin, ada juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin, juga ada juga di dalam Riyadhus Shalihin. Banyak, beberapa kitab-kitab itu banyak, termasuk hadis, termasuk di beberapa kitab-kitab hadis yang menyatakan bahwasanya di dalam diri manusia itu tuh fi jasad ibni Adam mudghah, di dalam jasad Bani Adam itu ada segumpal daging disebutnya. Idza soluhat soluhalaha sairul badani. Itu kalau di hadis yang ada di dalam kitab Ihya. Kalau di dalam kitab lain idza soluhat soluhalaha. Nah, hanya itu juga, hanya redaksinya yang kadang berbeda-beda, tapi intinya, esensinya itu sama pengertian maksudnya. Wa idza fasadat fasadalaha, ada itu. Nah, fa idza fasadat fasada sairul badani. Nah, itu kalau di dalam kitab Ihya atau Syarhus Salikin. Nah, yang maksud di sini bahwa di dalam diri manusia itu ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, bagus. Apabila buruk, buruk. Disebutkan ala wahyal qalb. Ketahuilah, ingatlah bahwa itu adalah hati. Nah, jadi ini kebalikan dari mensana in corpore sano. Nah, itu loh. Kebalikan, kalau Eropa Barat di badan yang sehat itu terletak pada karena supaya olahraga terus gitu kan. Tapi kan kebalik, bukan dari badan sebenarnya, adalah dari dalam. Tapi mereka juga akhirnya mengakui dengan istilah mereka yang disebut inner beauty, yaitu keindahan, bukan hanya sebatas kecantikan, keindahan dari dalam diri. Keindahan dari dalam diri itu hanya bisa dibentuk dalam pola-pola yang dijahit oleh ilmu tauhid dan hakikat. Kalau tidak dijahit dengan macam itu, nggak akan mungkin bisa pola itu. Jadi pola itu akan membentuk. Nah, sementara di sini juga bahwa semua apa yang terjadi, semua itu tentu saja tidak lepas dari keistiqomahan. Nah, kesungguhan di dalam istiqomah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak manusia, jasmaniah, jasmani yang baik dan benar, kemudian pola dalam ibadahnya juga baik dan benar, istiqomah, itu karena ada hati yang baik dan benar. Hati yang baik dan benar itu ada ruhnya. Ruhnya apa? Ialah ikhlas. Yang muncul energinya disebut niat. Nah, itu. Jadi kalau
hati itu adalah rusak semuanya. Makanya disebut pula oleh para masyayikh, para arifin billah, manusia itu pada dasarnya itu sakit hatinya. Sakit hatinya itu sakit. Apabila 3 hari berturut-turut tidak diobati, mati itu hati. Kalau matinya hati, itu akan mengeras. Kal hijaruh, seperti batu. Asaddu qaswa, bahkan lebih keras lagi daripada batu. Itu membatu. Terus membatunya kayak apa? Membatunya bukan membatu kayak batu semacam itu, akan terlihat pada ego dan keras kepala. Egonya. Jadi muncul egonya, kemudian meletup-letup kemarahannya, dan pokoknya itu salah satu contoh. Jadi kembali lagi, kita tidak ada jalan lain, ialah kembali kepada hati. Dan hati itu akan menjadi baik apabila di dalamnya ada ilmu tauhid dan hakikat. Jika tidak, rusak hati itu. Karena ilmu tauhid dan hakikat itu akan menjadi basyiratul qalbi. Basyiratul qalbi itu bertingkat-tingkat. Ada basyiratul qalbi dalam arti su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Kalau kalian gak ingat, buka lagi kajian atau baca lagi atau dengarkan lagi kajian-kajian yang lalu sudah dibahas. Ya, sudah dibahas itu. Jadi di mana ainul basyirah, apa tuh? Su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Yaitu itulah basyiratul qalbi. Pertama adalah mengalir dengan ilmu. Kedua adalah pengamalan dengan ilmu. Yang ketiga ialah penyampaian dalam bentuk wujud rasa yang dirasakan oleh yang merasa bagi syuhud dan musyahadah dirinya. Tuh, su'aul basyirah, ainul basyirah, hakul basyirah. Makanya kalau kalian ngaji itu adalah belentang-belentong, ngajinya kadang iya kadang tidak, nggak akan nyambung, nggak akan connect. Karena kalian ngaji di Akmal itu kalau mungkin kalau pendidikan formal itu kurikulum, cuman kurikulum kan kalau ini kan muter. Kurikulumnya sistemnya sistem rohania, di mana di polanya itu adalah pola terkadang membentuk piramida, terkadang ia adalah berpola seperti putaran bola yang akan ketemu terus putar hingga dia tahu di mana sisi-sisi dari bola dunia itu putar terus. Nah, itu ya. Anak-anakku semuanya, maka dari itu istiqomah itu penting. Istiqomah di dalam kajian-kajian sangat amat penting. Karena apa? Karena untuk memahami dan mengerti tentang diri kita. Ayo kita istiqomah, kita lanjutkan ya dalam kajian berikutnya. Anak-anakku semuanya, kemudian mu'alif menjelaskan, ini nyindir. Nah, Bapak akan bacakan, kemudian para salikin, salikah yang sedang semangat, jangan kebablasan semangatnya, yang malas, jangan keterusan malesnya, yang penting ialah sedang-sedang saja. Khairu umuri awsatuha, sebaik-baik perbuatan amal ibadah ialah pertengahan. Pertengahan di sini maksudnya ialah istiqomah. Walau kalian hanya sekedar bisa zikir, zikir itu sekedar zikir sehari 1000, enggak apa-apa. Enggak usah kalian kepengin menjadi 4000 karena temannya adalah biasa 4000. Atau kalian biasa zikir puji hari itu diistiqomahkan walau tidak sampai 4000, enggak apa-apa. Yang penting kalian tetap istiqomah setiap hari ada zikirnya, itu yang paling penting. Nah, apabila kalian sudah menerima kaifiat dari seorang mursyid, kalian semua tentunya para salikin salikah akmalah sudah menerima talqin, baiat dan sekaligus kaifiatnya, maka ikuti runut secara benar, baik. Tidak usah meminta lagi, tidak usah mengatakan harus begini atau begitu. Runut saja.
Karena kalau kalian berlebih dan langsung melakukannya itulah tidak sistematis yang seperti sistem yang ada di dalam kaifiat itu, kalian akan nggak akan selesai dengan baik. Nah, oleh karenanya mu'alif menjelaskan di sini ya, la tatrukiz zikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jangan kamu meninggalkan zikir. La tatrukiz zikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jadi jangan kamu meninggalkan zikir. Kenapa? Karena di sini dirimu tuh belum menjadi orang yang selalu ingat kepada Allah. Maksudnya nih, Bapak ulangi lagi, Bapak potong-potong supaya cepat paham. La tatrukiz zikra li adami. Nah, jadi la tatrukiz zikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Jadi jangan kamu tinggalkan zikir, apalagi kamu sudah mendapatkan kaifiat, sudah menerima kaifiatnya, sudah menerima talqinnya, sudah menerima baiatnya. Jangan kamu tinggalkan zikir. Karena apa? Karena dirimu seorang salikin itu belum istiqomah cara mengingat Allah, belum selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud. Sekarang di waktu zikirnya saja kalian tidak ingat kepada Allah. Li'anna hoflataka an wujudi zikrihi. Karena bahwasanya, kalian tetap, awas loh ya, kalian tetap ya, artinya tetap dalam posisi, artinya kalian lalai, lupa, hoflah ya, lupa terhadap Allah ketika kalian sedang berzikir. Itu kalian sedang berzikir aja masih lupa. Kalian mengamalkan kaifiat toreko saja kalian masih lupa. Kebayang gak sih kalau gak mengamalkan? Asadu min hoflatika fi wujudi zikri. Akan lebih bahaya lagi kalau kalian tidak berzikir. Lupanya orang yang dalam kondisi zikir masih mending ketimbang lupanya orang yang tidak berzikir. Kalau kalian lupa terhadap Allah dalam kondisi zikir, artinya menjadi ahli zikir, itu beda dengan orang yang lupa tapi dia tidak zikir. Mungkin kalian masih bingung. Bapak ulangi lagi, nanti Bapak baru uraikan. La tatrukiz zikra li adami hudurika ma'allahi fihi li anna hoflataka an wujudi zikrihi asyaddu min hoflatika fi wujudi zikrih. Jadi jangan kamu meninggalkan zikir karena dirimu belum selalu ingat kepada Allah. Di waktu berzikir itu juga belum ingat. Coba kalian jujur saja pada saat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingat gak terhadap Allah? Atau kalian pegang tasbih pergi kemana-mana dengan zikir puji hari, subhanallah, subhanallah. Seperti tadi baca selawat karena hari Jumat atau besok atau mulai sekarang istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus pada saat itu kalian ingat gak terhadap Allah? Ternyata belum ingat. Kenapa? Karena pada saat kalian zikir astagfirullah, itu masih refleks diri kalian, refleks anggota tubuh kalian. Karena disuruh, karena mengamalkan kaifiat. Tapi itu lebih baik. Karena pada saat kalian lupa dalam kondisi zikir, itu akan diarahkan oleh Allah kepada yang lebih baik. Berbeda dengan orang yang lupa dalam kondisi dia tidak zikir.
Lupa di sini artinya lupa terhadap Allah. Kalau lupa terhadap Allah kan macam-macam. Bisa melakukan berbagai macam perbuatan macam-macam. Jadi sebut saja contoh begini. Marahnya orang-orang yang ahli zikir tentu akan berbeda dengan marahnya orang-orang yang tidak berzikir. Marahnya orang berilmu tentu beda dengan marahnya orang yang jahil. Itu saja perbandingannya. Terus gambaran-gambaran selanjutnya. Begitu juga yang dianjurkan di sini, jangan engkau meninggalkan zikir deh. Karena dirimu tuh belum benar ingatnya terhadap Allah. Karena selalu lupa. Di dalam zikir saja lupa. Tapi gak apa-apa walau dalam kondisi kalian berzikir kemudian lupa terhadap Allah. Itu lebih baik ketimbang kalian lupa terhadap Allah dalam kondisi tidak berzikir. Ini gimana sih maksudnya? Maksudnya begini loh. Kalian hidup di dunia ini. Kalian berbagai macam kegiatan dilakukan. Bersosialisasi, termasuk ibadah ritual yang kalian lakukan. Semua termasuk di dalam rumah tangga, di kantor, di jalan, apa saja terus. Kalau kalian orang yang faham ilmu tauhid dan hakikat, yang selalu melakukan zikir, yang berarti ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada masanya kalian itu lupa. Tapi pada saat lupa, kalian tidak dijerumuskan atau tidak bertambah jauh lupanya, kesesatannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, malah dihantarkan atau dibelokkan lagi, atau didekatkan, atau disentuh, atau disentil, atau mungkin bahasa sederhananya diingatkan kembali oleh Allah melalui tanda-tanda, di mana tanda-tanda itu bertebaran di muka bumi ini. Contoh, pada saat kalian sedang berbuat salah, ada anak kalian mengingatkan. Itu hakikatnya Allah yang mengingatkan. Pada saat kalian sedang berbuat salah di kantor, ada teman yang mengingatkan. Itu hakikatnya Allah sedang meluruskan. Pada saat di jalan kalian berbuat salah, maka ada orang lain mengingatkan. Hakikatnya itu adalah Allah yang sedang membimbing kalian. Nah, ini harus diingat. Nah, ingatan semacam itu yang penting. Berbeda dengan orang-orang yang tidak ingat kepada Allah, artinya orang yang tidak berzikir terhadap Allah. Pada saat dia salah, malah tambah disesatkan. Wa yudlil fala hadiyalah, barang siapa yang disesatkan tidak ada satupun yang bisa memberi petunjuk. Tapi kalau orang-orang yang ahli zikir, itu akan selalu diingatkan oleh Allah. Walaupun lupa, maka dari itu jangan kalian lepaskan zikir kalian. Istiqomah saja dulu. Diistiqomahkan, jangan juga putus asa di dalam berzikir. Jangan melakukan berbagai macam tindakan-tindakan yang sebenarnya akan merugikan diri sendiri. Salah kaifiat. Sebagai contoh salah kaifiat begini. Contoh nih pemahaman, kadang kan salah. Di dalam perjalanan menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tak bisa tidak harus melakukan 4 perkara sebagai rukun. Itu kalau mau jadi orang-orang yang khusus. Golongannya masuk golongan para aulia atau arifin billah. Baik itu wali amatiran atau wali profesional. Nah itu loh. Itu tetap akan dianggap sebagai wali itu loh. Itu kata Syekh Junaidi. Apa saja sih rukunnya? Rukunnya itu ialah 1, lapar. Yang kedua, diam. Yang ketiga, jaga. Yang keempat, kholwat.
Nih 4-nya kholwat. Jadi lapar, diam, jaga, atau balik lapar, jaga, diam. Nah, tapi lapar, diam, jaga, dan kholwat. Jaga. Nah, Bapak nggak akan membahas yang lain, satu aja dulu yang ketiga. Banyak orang memaknakan jaga di sini melek. Nah, ini kesalahan. Bukan melek mentelang begitu tuh, bukan. Bukan melek kayak ikan koki matanya melek aja gitu. Bukan coba. Nah, banyak ada beberapa salikin bahkan menjadi hancur jasadnya, rusak. Bahkan bisa andai saja mursyidnya tidak menolongnya, tidak mendapatkan syafaatnya, bukan sebatas di dunia dia hancur. Akhirat pun dia adalah tidak mendapatkan sesuatu, melainkan penderitaan. Sebagai contoh semua, jadi melek, dia anggapnya melek. Walaupun dia harus main gaple, main apa macam, yang penting melek. Terus udah melek minum kopi, kalau enggak ganjel tuh pakai itu, biar melek. Bukan melek begitu maksudnya. Bukan, ya oke lah, melek boleh, melek itu matanya melek, menteleng melek gitu loh. Melek gitu loh. Kalau mau melek terus begitu gimana? Gampang kok gitu. Kalau mau melek jangan tidur, mesti melek gitu loh. Kan gitu. Melek, ya maksudnya jaga itu adalah jaga. Nah, ini kalimat jaga sama melek apa sebenarnya? Jaga nih, ini makanya supaya jaga gitu. Jadi jaga gitu loh. Nah, jaga udah. Bapak bandingkan jaga di sini. Sholat. Mendirikan sholat apa mengerjakan sholat? Ini banyak orang mengerjakan sholat, tapi belum mendirikan sholat. Nah, kalau orang awam sana bilang banyak orang sembahyang tapi belum sholat, salah. Sembahyang belum sholat gimana itu? Ya kalau sembahyang kan sembahyang apa? Ini juga pada sembahyang. Non muslim juga sembahyang. Ya ini karena maklum ini adalah awam. Tingkatannya syariat. Yang dikehendaki sih mengerjakan sholat atau mendirikan sholat? Mengerjakan, pantas kalau baru mengerjakan, belum dapat inti daripada sholat. Karena perintah sholat bukan mengerjakan, mendirikan iqamah. Mendirikan gimana sih? Kenapa sih mendirikan sholat? Iqamah, iqamatis shalah, aqimus shalah. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Jadi iqamah itu artinya menegakkan. Menegakkan apa? Sholat apa? Hubungan macam apa sih? Connecting hubungan, di mana ia adalah sadar berhubungan dengan Tuhannya. Jadi kalau mendirikan sholat beda dengan mengerjakan sholat itu hanya sekedar mengerjakan ritualnya saja. Makanya akhirnya hanya sholatnya ya sholat ritual saja yang sekedar apa? Sekedar yang diawali takbir, diakhiri salam. Berdiri, ruku, sujud, tasahud, selesai. Ancelingak, ancelinguk, anceleleng. Kan gitu. Orang Jawa tuh begitu. Nah itu. Kenapa? Karena banyak hanya mengerjakan sholat, bukan mendirikan sholat. Kalau mendirikan sholat, dia mendirikan jadi tegar, tegak. Jadi kokoh. Selalu apa? Selalu mendirikan hubungan, mengadakan hubungan dengan Allah. Nah, hubungan dengan Allah itu dirangkai dengan zikir. Ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, rangkaian zikir berikutnya ialah disebut syuhud. Syuhud dan musyahadah, maka dalam berkekalan syuhud dan musyahadah disebut sholat yang bertingkatan, sholatul tariqah, sholatul haqiqah, dan sholatul ma'rifah yang disebut pula dengan istilah. Jangan kemudian dijadikan istilah bagi orang-orang khusus disebut sholatul daibun,
sholat yang berkekalan. Melalui proses selalu ingat kepada Allah, zikir. Tapi bukan sebatas ingat yang akhirnya eling-eling. Kalau eling-eling itu besan saya. Eling ini, Budi Eling ya. Bukannya eling, sebatas eling itu bukan eling. Eling-eling itu wah cukup. Mau apa eling, mau makan eling doang. Kagak bisa. Nah, itu loh. Coba renungkan baik-baik. Jadi sholatud daim itu sholat yang berkekalan. Maka sholat yang berkekalan itu melalui proses. Tadi sudah Bapak jelaskan mulai proses tentang sholat, melalui tentang zikir. Nah tadi yang Bapak jelaskan seperti contoh kalau salah kaifiat memaknakan untuk jaga, untuk melakukan rukun perjalanan menuju kepada Allah seperti lapar, diam, jaga, kholwat. Kemudian jaga itu dimaknakan melek, bukan melek. Jaga itu hatinya selalu ingat. Nah, buat apa melek kalau hatinya tidur? Yang dikehendaki ialah hati yang selalu ingat, yang berarti melek terus, jaga terus. Nah, itu loh. Itu yang dikehendaki semacam. Nah, orang-orang yang hatinya jaga dan melek itu ialah orang-orang yang melalui proses pelatihan dalam berzikrullah. Jadi zikir itu fungsinya untuk mengingatkan kita dan selalu menyegarkan ingatan kita tentang diri kita sebagai hamba dan tentang Allah sebagai Tuhan. Di mana status Tuhan dan status hamba, di mana saat taroki dan tanazul, di mana ia harus paham dan tahu tentang Muhammad Majazi dan Muhammad Hakiki. Di mana yang disebut Muhammad Majazi itu adalah wujud lahiriah, Muhammad Hakiki itu wujud batiniah. Kemudian hakikat dari wilayah ketuhanan dan wilayah kehambaan, sehingga mengerti betul yang akhirnya disebut ma'rifatul abdi warrobi. Mengenal tentang kehambaannya dan mengenal tentang ketuhanannya. Artinya mengenal tentang status hamba dan mengenal tentang status Tuhan. Status dan diri yang disebut Tuhan itu yang mana? Tahu. Status diri hamba yang disebut hamba menghamba, ya tahu. Karena dia faham betul tentang wilayah lahiriah dan wilayah batinah. Ini melalui proses istiqomah zikir. Oleh karenanya jangan tinggalkan zikir, jangan abaikan zikir sementara kamu belum benar zikirnya. Kadang-kadang banyak salikin di dalam zikir itu bukan mengikuti nunut manut pada mursyidnya dan menerima kaifiat, malah dia beraneh-aneh. Gambarannya bahwa zikir itu akan mendapatkan ABCD atau apa saja. Tidak. Bukan itu tujuannya. Zikir itu tujuannya apa? Zikir tujuannya ialah tazkiyatun nafs. Nah itu awal tuh zikir tuh. Tujuan zikir apa sih? Tujuan zikir pertama-tama targetnya ialah tazkiyatun nafs. Yaitu pembersihan jiwa. Pembersihan nafsu, diri. Makanya dalam teori ilmu tasawuf itu ada istilah tahalli, tajalli. Ini tahapan tahalli ialah mengosongkan ini dalam wujud tazkiyatun nafs. Membersihkan jiwa. Makanya dalam Al-Quran disebutkan qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Qad aflaha man tazakka. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang tazakka, yaitu orang-orang yang apa? Orang-orang yang membersihkan. Membersihkan hati dan jiwanya. Dia akan mendapatkan keberuntungan, artinya kemenangan. Aflah.
Aflah, kemenangan. Nah ini kalau ulama-ulama umum, apalagi sebut saja peristiwa yang ya nggak jauh-jauh lah peristiwanya yang terjadi pada diri saya contohnya. Saya bukan reunian sih karena kangen kadang-kadang kumpul ya, terutama kumpul waktu itu di apa tuh? Ya 3-4 tahunnya waktu Mbah Haji almarhum lah, berarti habis apa tuh? Ya sudah meninggal sih, udah 1-2 tahunan lah. Kumpul di sana. Banyak lah, biasa kan kumpul teman-teman dan ada kiai-kiai, ada yang disebut teman banget sih, ada sana. Nah, kalau saya manggil sih manggilnya tahu, nggak tahu tuh nama tahu. Nah, itu udah lama juga di Arab juga. Nah, ya pesantrennya juga lama segala macam sana tuh. Saya mengungkapkan ayat qad aflaha man tazakka. Malah dia memanakannya, ya zakat, ayo zakat mana? Zakatnya coba buktikan zakat. Ya ampun, adanya saya bagi-bagi duit deh. Ya udah deh kamu deh. Saya paham betul. Ini memang dasar memang pikirannya tuh pikiran kotor gitu. Pikirannya ya dunia mulu. Saya sedang menjelaskan sebagai contoh qad aflaha man tazakka. Dia memanakannya. Nah itu harus zakat itu. Dia coba buktikan zakatnya gimana. Wah bener-bener. Jadi ya nggak paham, padahal dia statusnya kiai, ustadz, kiai, artinya mondoknya aja, lah udah temen banget sih dia, ya masih ini sih, ya satu ada kalau apa-apa juga mesti cari saya itu, kalau dulu tuh semacam itu fahamnya itu, jadi zakat di qad aflaha man tazakka dia dimanakan hanya zakat, gitu. Yaitu sesungguhnya beruntung orang yang memberikan zakat itu, ya zakat, ya nggak ngerti. Padahal itu keberuntungan orang yang mau membersihkan jiwanya. Dengan cara apa? Wa zakarosma rabbihi fasolla. Dengan cara mengingat nama-nama Allah fasolla. Kemudian ia mengadakan hubungan dengan Allah, connecting dengan Allah. Fasolla di sini jangan dimaknakan sholat. Ulama-ulama umum atau apalagi sekedar masa atau ustaz mesti dianggapnya pas sholat di sini adalah sholat seperti itu tadi. Nah sebelum sholat kan zakat dulu, ya udah zakatnya. Aduh udah kacau deh gitu dong. Pikirannya udah pikiran kacau ini. Makanya saya paling males diskusi dan ini dengan mereka tuh paling mas ngobrol ya ngobrol biasa aja, ngobrol ya hiha apa saja. Kecuali kalau yang benar-benar ingin mengkaji ilmu baru saya berikan dikit-dikit. Itu semacam itu. Gitu. Saya sengaja juga waktu di Kholmbah kemarin sengaja menyetop, jangan orang-orang sini adalah ikut ngaji ahad pagi waktu itu. Sengaja saya ungkapkan sedikit. Nah seperti kayak Samsul, berat itu, nggak bisa diikutin siapapun itu. Itu waktu dia mau naik panggung tuh, yang tukang ngamen itu. Ya kiai ngamen, kiai ngamen. Apa isinya coba? Kalau dilihat isinya apa? Cuma jumpalitan badannya dia ya kayak nonton pelawak aja gitu loh. Inilah agama di Indonesia sama. Terus gimana? Mau menata umat itu supaya udah nggak ada bekasnya. Begitu tuh mesti nggak ada bekasnya, aja hiburan, entertain aja. Itu hanya hiburan aja udah. Nah, jadi akhirnya yang harus difahami benar-benar di sini bahwa zikir itu harus tetap diistiqomahkan. Sebagaimana yang disebutkan oleh mu'alif di sini. Jangan kamu tinggalkan zikir sementara kamu belum ingat Allah. Biarkanlah kalian zikir dalam kondisi lupa, nggak apa-apa. Daripada kalian lupa dalam kondisi tidak zikir, mesti tersesat. Kalau kalian dalam kondisi zikir, itu paling bagus. Nah, Bapak akan memberikan sedikit rahasia kalian mendidik deh. Begini, kalian semua baik salikin salika di sana, jangan kalian berambisi untuk melihat anak-anak kalian itu langsung menjadi orang yang baik. Gak penting, jangan ambisi itu. Tetaplah kalian menjadi mengamalkan bahwasanya yang mendidik
itu Rabbul Alamin Allah. Intinya begini, tanamkan saja. Sudah, tanamkan saja zikir yang dimaksud ingatannya terhadap Allah. Baik disuruh berdoa, suruh sholat, suruh apa, tanamkan saja. Nah, tanamkan. Nah, pada saat dia berproses, proses transisi, proses umurnya itu adalah dia tidak terkendali di atas, ini pasti akan terjadi fase ini. Nah, fase ini kalau di sini kalian sudah kokoh diberikan, setelah ini dia akan kembali. Inilah yang dikehendaki, minimalnya zikir itu semacam itu. Jadi apabila dia diberi di wilayah di zona kemaksiatan, itu akan ditarik lagi oleh Allah. Itu kembali kepada fitrahnya lagi, seperti awalnya apa dia. Kalau awalnya dalam pendidikan dan memberikan di mana zikir atau zikir di sini adalah ingatan untuk kepada Allah dan lain sebagainya, itu ditanamkan terus, walau dia jungkir balik kayak apapun, liatin aja. Yang penting kalian menjadi orang tua berdoa terus, pasti dia suatu saat akan kembali lagi. Nah, itu harusnya semacam itu ya. Makanya jangan kalian kepengennya instan saja, tiba-tiba tuh anak baik atau enggak perlu semacam itu. Anak-anakku semuanya ya, kembali lagi. Jadi bahwasanya zikir, istiqomahkan zikir, jangan tinggalkan zikir karena belum istiqomah atau belum istiqomah ingatannya. Biarkanlah, enggak apa-apa. Walaupun lupa sekalipun dalam kondisi zikir, kalian lupa terhadap Allah, enggak apa-apa. Itu lebih baik ketimbang kalian lupa dalam kondisi tidak zikir. Nah, ini pemahamannya khawatir masih bingung lagi. Jadi bukan berarti la ilaha illallah, la ilaha illallah itu lupa terhadap, bukan berarti itu, bukan. Itu zikir ritualnya. Ya zikir lagi zikir aja lupa. Ya itu juga memang ya sering terjadi, malam-malam zikir lupa. Kemudian ya itu lebih baiklah daripada enggak zikir gitu. Maksudnya bukan begitu. Artinya kendati pun kalian, nih Bapak turunkan lagi Bang, gak apa-apa kalian sholat, kalian puasa, kalian melakukan berbagai macam ritual ibadah, gak apa-apa, lanjutkan terus, jangan kalian tinggalkan, karena putus asanya kalian kenapa? Saya habis maksiat, percumalah kalau mau ibadah juga gak terima, itu bahaya. Itu yang dimaksud, itu kalau secara umumnya semacam itu. Karena zikir artinya pengabdiannya terhadap Allah, ibadah itu ada nilainya tersendiri ya. Itu yang dimaksud. Awas loh ya. Ingat itu, hati-hati, jangan sampai salah pemahaman. Nah, banyak lagi. Jadi bukan sebatas zikir kalian pada saat zikir seperti torek itu tidak ingat Allah, bukan hanya itu. Tapi pada saat kalian dalam kehidupan sehari-hari itu penting. Kalian selalu ingat kepada Allah. Walaupun suatu waktu lupa. Kenapa? Karena memang banyak lupanya pada saat kalian ngobrol. Kenapa? Telinga, mata, mulut, hidung, dan termasuk satu lagi meraba, sebut dalam lingkaran panca indera. Kalau panca indera kalian berfungsi, pasti lupa terhadap Allah. Itu pasti. Telinga berfungsi, mata berfungsi, ini berfungsi artinya sedang mendengarkan, itu mesti banyak lupanya, tapi nggak apa-apa. Yang penting sebelum lupa kalian tetap ingat Allah, itu aja. Nah, tuh yang penting itu maksudnya, istiqomahkan, ya. Kemudian, fa'asa ayyarfa'aka min zikrim ma'a wujudi hoflatin ila zikrim ma'a wujudi yaqozah. Artinya semoga saja pada saat kalian melakukan ritual zikir atau ingat atau suhud ya, suhud yaitu dengan awalnya lalai, awalnya banyak lupanya, tapi akan diangkat oleh Allah menjadi sadar dan ingat. Nah, apa sadarnya? Contoh, pada saat kalian zikir astagfirullahaladzim, 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 kan kalian gak ngerti. Seperti subhanallah, subhanallah, subhanallah. Apa yang dizikirkan subhanallah? Enggak ngerti, lupa. Artinya ya enggak paham. Tapi pada hakikatnya subhanallah itu contoh subhanallah
Maha suci Allah. Berarti Allah tuh yang puji yang jernih. Berarti Allah subhanallah. Nah, langsung dong bertanya, kalian bertasbih atau tidak bertasbih? Allah ditasbihi atau tidak ditasbih? Allah dipuji atau gak dipuji? Allah tetap maha suci. Dan Allah tetap yang punya pujian. Lah terus kembali ke dalam diri. Bahwasanya yang harus difahami pembersihan diri tasbih itu ke diri kita, bukan ke Allah. Itu maksudnya. Ya, itu akan diangkat nanti. Fa'asa ayyar fa'aka min zikri ma'a wujudi hoflatin ila zikri ma'a wujudi yaqzah. Atau yaqzah juga boleh. Artinya dengan kesadaran. Artinya sadar. Artinya apa yang kalian zikirkan, kalian sadar dan kalian tahu. Dan apa fungsinya dan bagaimana caranya. Dan ada energi untuk melakukan sesuai dengan apa yang dizikirkan. Itu ada lagi tingkatan lagi, wa min zikri ma'a wujudi yaqazatin ila zikri ma'a wujudi khuduri, wa min zikri banyak tingkatan nanti, enggak akan cukup waktunya ya. Sudah jam 9 ya. Nah, juga jam 9 kalau kita kemalaman nanti coronanya pada bangun ya. Ya, karena corona tuh dia malam-malam dia jalan-jalannya. Kalau siang itu bukan corona, kolor nana ya. Nah, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang insyaallah ya. Pada kajian yang akan datang kita akan melanjutkan kembali, yakni tentang tingkatan atau Allah akan memberikan keistimewaan orang-orang yang zikir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Raditu billahi rabbil alamin Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu ikum ajma'in wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.